A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin. Alhamdulillah teman-teman, teman-teman, nggak apa-apa ya dipanggil teman-teman ya. Ini kayaknya yang seumuran, ya masih muda-muda, seumuran saya paling bapak itu kayaknya, yang lain-lain kayak seumuran anak saya deh. Anak saya bontotnya aja yang mana noh. Ini kan Betty lah ya, paling kepala 3, iya kepala 2, saya kan cuma kepala 5, bentar lagi kepala 6, beda 2, 3 kan dikit ya. Alhamdulillah atas izin Allah kita masih diberikan rezeki hidup sampai hari ini. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan punya pekerjaan. Alhamdulillah ya. Di luar sana ada jutaan orang yang pegelek-gelek, pegelek-gelek apa ya? Desek-desekan. Oh ada yang belum kenal saya ya? Nama saya Sufi Zatiningsih. Lebih banyak dikenal dengan sebutan Bu Sufi. Sufinya itu singkatan, Sunda Fisan. Jadi mohon maaf kalau saya ngomongnya ada Sundanya. Yang nggak ngerti lihat subtitle di bawah ini ya. Baik, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan nikmat iman Islam kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Siapa orang bersyukur itu? Orang bersyukur itu adalah yang an-a'mala salihan tardah. Orang bersyukur itu adalah orang yang beramal dengan amalan yang membuat Allah tuh puas sama kita. Hafal doanya kan semua ya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Walaupun itu sebetulnya doa untuk 40 tahun ke atas. Ada enggak? Udah berapa tahun usianya? Hanya Allah dan KTP yang tahu. Allah. Jadi sebetulnya di Al-Quran itu tuh adalah wa idza balagha asyuddah wa arba'ina sana wa balagha arba'ina sana. Kalau umur kamu udah nyampe di usia matang, kata Allah, dan usia itu ada usia 40, maka berdoalah dengan doa itu tadi. Doa syukur nikmat orang bilang. Tapi bukan berarti yang di bawah 40 tahun nggak boleh baca doa itu ya. Fadilahnya banyak, keutamaannya banyak. Jadi syukur kita itu adalah dengan beramal soleh yang membuat Allah tuh puas sama kita. Sebetulnya kalau dikasih secara umum, amalan solihan itu ya semuanya diridhoi oleh Allah. Nggak usah disebutkan amalan solihan tardoh. Semua amal soleh itu diridhoi Allah. Saya tanya sama ustaz saya, kenapa Ustaz di-announce oleh Allah tardohnya? Jadi amalan solihan tardoh tuh ibarat kayak gini. Kalau kita punya anak, yang satu nilainya 7,5. Ma aku nilainya 7,5. Oh alhamdulillah lulus di atas passing grade. Gak usah diremet. Rapotnya gak merah naik kelas. Nah itu konsekuensinya. Lalu yang satunya lagi, ma aku 10 nilainya. Konsekuensinya sama gak? Sama. Rapotnya gak merah, gak remet, dia naik kelas. Tapi kira-kira sebagai orang tua, mana yang membuat hati kita lebih maknyes gitu. Yang 10. Jadi amal soleh yang membuat Allah ridho itu bukan amal soleh passing grade. Kalau cuman passing grade aja, atasan. Saya di sekolah, saya kebetulan memimpin, bismillah, memimpin sebuah lembaga, ada TPA, playgroup, TK, SD. Ini job desk-nya si A, job desk-nya A, B, C, D, si C, terus dan seterusnya. Ketika ada seorang karyawan yang bekerjanya melebihi job desk-nya gitu, kira-kira
Saya lebih senang sama yang standar atau yang di atas standar? Di atas standar. Sehingga ketika saya misalnya bepergian keluar kota, bisa jadi yang satu mah sama, yang satu tukang kebun, yang satu juga tukang kebun. Tapi tukang kebun yang satu benar-benar sesuai SOP. Tugas saya adalah nyapu kebun. Tapi yang satu ini selain nyapu kebun, dia nambahin suka ngelapin kaca, dia suka nyikatin tempat sampahnya dan seterusnya gitu. Ingatan saya ketika saya mau beli oleh-oleh pasti kepada yang satunya itu. Karena yang satunya amalan solihnya itu tardoh. Membuat saya puas. Padahal yang satunya juga sebetulnya memenuhi kriteria kan. Melewati passing grade gitu 7,5 sesuai job desk-nya. Tapi ketika di atas job desk itu membuat kita menjadi puas. Itu ceritanya ya. Jadi semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lihat nih, ini buat saya kan? Nih, tadi malam ya teman-teman saya nggak minta sama Allah. Ya Allah, jam 2:10 saya minta jus mangga. Jus mangga atau jeruk nih? Jeruk kayaknya. Saya minta jus jeruk, saya minta kacang, saya minta risol, saya minta bolu. Tapi dikasih sama Allah. Teman-teman tadi siang makan apa? Rode, nah mereka kompak. Oh makannya sama ya? Oh ada kantin. Siapa yang tadi malam minta lodeh? Dikasih nggak sama Allah? Kasih. Siapa yang hari ini sudah berjalan sekian ribu langkah? Berjalan, bicara, melihat, nelen, BAB, BAK dan semuanya. Siapa yang tadi malam merinci semua itu minta sama Allah? Gak ada. Tapi Allah kasih. Allah kasih tanpa kita minta, lalu kita merasa itu B aja. Betul gak? Baru merasa itu istimewa itu ketika ada seseorang pas bangun tiba-tiba badannya nggak bisa gerak, tiba-tiba matanya nggak bisa lihat, tiba-tiba air mati, listrik mati, rumahnya udah ambruk, kena gempa, banjir dan seterusnya. Baru tuh betapa kita bangun dengan nikmat seperti yang Allah berikan hari ini, itu nikmat yang sangat luar biasa. Saya kemarin ada temen ibunya itu, punten ya, buang air kecilnya itu salurannya seperti bayi. Ini ada ibu dokter kan? Ada. Nah itu anaknya tuh cerita ke saya, ibu saya tuh Bu Sufi tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali harus ke rumah sakit. Terus dimasukin selang, bukan kateter, ditunggu dulu berapa jam biar agak membesar salurannya, dicabut lagi, baru bisa pipis normal. Setelah itu dia selang berapa bulan balik lagi. Begitu sepanjang tahun. Saya cengok, ya Allah betapa nikmatnya. Orang rumah sakit bener gitu teh udah biasa yang ngeliat yang gitu-gitu teh ya. Bayangin coba. Nikmat-nikmat besar Allah kepada kita yang sehari-hari kita bilang B aja gitu. Kalau itu hilang atau dicabut sama Allah itu tuh menjadi malapetaka. Maka ketika Allah meminta kita melakukan segala sesuatu kewajiban, pantas banget kalau kemudian kita ingin melebihkan dari apa yang sekedar Allah perintahkan, karena ternyata lebih banyak yang Allah kasih kepada kita tanpa kita minta dibandingkan yang kita minta belum dikasih. Betul apa betul? Jadi kalau berdoa minta jodoh belum dikasih nggak usah ngutruk. Ngutruk tau? Ngedumel. Karena walaupun Allah belum kasih jodoh, Allah tuh kasih nikmat kepada kita tiap hari, bisa makan, bisa minum, bisa segala macam, terus tanpa kita minta sama Allah. Nah, semoga kita luruskan niat hadir di majelis ini sebagai butik syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah ikhtiar supaya kita bisa melakukan a'mala sholihan tardoh. Jadi, kalau kita mau mau merayu Allah, jangan pakai amalan standar. Kalau kita mau merayu Allah nggak cukup dengan cuman amalan wajib. Allah pasti akan lebih senang kalau kita melakukan amalan sunnah. Kalau kita sudah orientasinya kepada itu, kita nggak akan lagi berpikir tentang bagaimana memenuhi KPI dan lain sebagainya. Itu akan terlewati dengan sendirinya.
Kalau kita berpikir untuk menyenangkan Allah di dalam bekerja, dalam beramal, KPI itu lewat. Ya kan ribet banget yang urus KPI itu kan ya. Gitu. Tiap akhir bulan kita ngeresumnya tuh gitu kan. Itu harus dilakukan karena memang manusia itu cenderung kalau dia tidak diberikan batasan, kalau dia tidak diberikan stimulus, tidak diberikan punishment, ya akan saka gitu. Tahu saka? Saka daek, saka hayang. Iya kan? Makanya kenapa begitu rinci KPI-nya. Salah satu yang harus kita bangun di dalam mindset kita ketika bekerja itu adalah apa yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 105. Teman-teman yang bawa Al-Quran atau yang di HP-nya ada Al-Quran boleh dibuka. Wa qul i'malu kata Allah, beramallah, bekerjalah, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum. Maka Allah akan menjadi saksi. Nah, ya betul. Wa qul i'malu fasayarallah. Pertama ketika kita beramal, ketika kita berbuat, maka yang harus kita perhatikan itu adalah penilaian Allah, penglihatan Allah. Wa rasul, dan penilaian Rasul artinya kaidah tidak ada syariat yang dilanggar, tidak ada yang keluar dari apa yang dicontohkan oleh Rasul. Baru kemudian kata Allah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Perhatikan. Dibuka ayatnya semua. Yang pertama, Allah mengatakan, wa qul i'malu fasayarallah, sampai situ dulu. Harusnya begini, wa qul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun amalakum. Tapi ketika kalimatnya fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, itu maknanya jadi beda teman-teman. Kalau dikatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, maka fokus kita hanya boleh pada satu, pada Allah. Fokuslah ketika kita bekerja, ketika kita beramal, ketika kita berbuat kepada Allah. Maka kemudian Rasul dan orang-orang beriman akan turut melihat pekerjaan kamu itu gitu. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman di sekolah itu, jangan pedulikan ada atau tidak ada saya. Karena tetap aja ternyata karyawan teh beda ya. Kalau ada atasan dengan tidak ada atasan teh beda. Kadang-kadang saya suka datang tuh mengendap-endap pagi-pagi, nggak bawa mobil gitu ya. Terus saya di kantor terus kelihatan yang datang, antara ngelihat saya di depan dengan tidak melihat, tetapnya bedanya. Padahal kalau kita berperilaku sesuai dengan pandangan Allah, fasayarallah, kita merasa dilihat, diperhatikan, dinilai oleh Allah, akan dengan sendirinya, kalaupun atasan kita lihat, Rasul lihat, pasti akan benar, pasti akan senang. Kenapa? Karena ketika kita bekerja, berbuat, beramal, berorientasi kepada Allah, maka pasti kita akan memilih yang terbaik. Itulah kenapa orang tingkatan tertinggi setelah Islam, kemudian iman, yang ketiga apa? Ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallahu ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu kata Rasul, anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu berbuat, kamu beribadah, kamu beramal seolah-olah kamu melihat Allah. Kira-kira kalau kita bekerja terus ditongkrongin sama atasan dari sejak datang sampai pulang, ayo mau pasang status mau scroll mau ngepoin status batur mau ada ya. Wah, kerja pokoknya mah juga nanti lamun geus habis ke kerjaannya, ini kerjaan ondeunya gitu kan, akan begitu kan. Jadi kata Allah, anta budallah ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat aku, kata Allah. Itu tuh spirit yang unlimited power menurut saya. Kalau kita bekerja itu spiritnya adalah merasa ditongkrongin oleh Allah, pasti kita akan melakukan the best performance gitu. Kalau kita melakukan the best performance di mata Allah, pasti di mata atasan, di mata manusia, di mata Rasul itu juga adalah the best performance.
Tapi kalau kita berharap apresiasinya dari manusia, dari yang sebagainya gitu, effortnya itu kecil, powernya itu kecil. Kalau orang itu ada baru kita bekerja baik, kalau tidak ada ngerasa tidak diawasi gitu. Maka kata Allah, wa qul i'malu fasayarallah amalakum, baru setelah itu wa rasuluhu wal mu'minun. Ini tuh apa ya, kalau ya saya punya 70 karyawan, 70-an lah ya karyawan. Yang paling yang paling sulit itu adalah bagaimana menanamkan keimanan bahwa bekerja itu adalah ibadah. Rasulullah SAW didatangin oleh beberapa orang sahabat, terus Mamet tuh apa? Salim. Yang lain itu biasa salim sama Rasul. Nah tiba-tiba ada salah satu seorang itu dicium tangannya sama Rasul. Diciumin sama beliau. Sahabat yang lain ngiri lah. Ya Rasulullah, kenapa dia dicium tangannya? Kita enggak. Kata Rasul, karena saya memegang tangan dia itu paling kasar di antara tangan-tangan kalian yang lainnya. Betapa Rasul memberikan penghargaan kepada kerja keras, kepada kerja usaha yang sangat luar biasa, sehingga pekerjaan itu menjadi diapresiasi oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tidak berpikir bahwa bekerja itu adalah ibadah, atau kalau istilah saya mah gini, saya ke teman-teman guru tuh bilang ini, jangan nungguin belut. Kita ini seperti sedang menanam padi. Tujuan kita itu panen raya. Panen rayanya kita tuh kapan? Di akhirat. Tapi kalau ketika seseorang nanam padi, pada saat nanam padi, ini anak-anak Gen Z kebayang nggak? Kalau kita mau nanam padi itu kan harus ngawuluku. Bukan itu mah tandur itu mah. Ngawuluku teh nyungkal-nyungkalkeun tanah tuh yang pakai ngebajak. Nah, ngebajak. Begitu pas kita lagi ngebajak, kok ada belut? Banyak banget nih belutnya gitu. Ternyata belut itu lebih mahal daripada beras, betul gak? Lebih mahal kan daripada beras, sekilonya 60.000, 70.000 kalau yang gede mah. Nanti kita tergoda, kalau kita mau mendingan jualan belut atunya kita kumpulin, hayo we dikubak tah. Aduh, jadi ganti frekuensi ke Sunda ini teh. Terus digali sampai ketemu banyak belutnya, lalu dia lupa bahwa sesungguhnya kita tuh mau nanam padi biar nanti bisa panen. Ketika orang lain panen raya, sawah dia udah hancur, belutnya habis karena emang bukan diternak. Dia cuman ngambilin aja, belutnya habis, orang panen raya, kita nggak panen. Belut itu adalah transferan tanggal 25. Oh tanggal 2? Oh jadi ayeuna keur ngap-ngapan atuh. Oh, ngap-ngapan ge anger we dahar mah 3 kali atuh. Ayo. Pan cerita nama kerja teh biar bisa makan, geuning tanggal 28 bisa makan keneh 3 kali jeung lodeh deh lain jeung sambal goang. Ya. Jadi belut itu adalah apa yang ditransfer tanggal 2. Itu teh belut doang. Jadi kalau di sekolah saya kalau misalnya tiba-tiba, Bu, Keshar Lindung cair. Keshar Lindung tuh di sini, ada swasta ya. Jadi di guru tuh ada kesejahteraan dan perlindungan lah gitu lah. Ayat tunjangan lah sampret gitu ya dari dinas teh. Eta teh dirapel berapa bulan, nanti teh dapat guru teh 150, 200 gitu. Itu tuh di grup tuh udah belut keluar gitu. Jangan sampai kita tuh tergoda oleh belut-belut itu. Itu tuh belut. Berapa atunya belut kita mah paling juga 3, 4, 5, tanggal 3 geus koma, tanggal 4 geus koma, tanggal 5 geus koma. Udah gitu kan ada bunyinya kan kalau yang ke transfer ke rekening kita tuh. Bunyinya apa? Ngiri ngalangkung. Punten ngiri ngalangkung. Lah segitunya maksudnya teh geus deui atuh gitu ya. Enggak akan puas kalau kita orientasinya cuman ke situ, enggak akan puas. Tapi percayalah ketika kita melakukan yang terbaik, orientasinya kepada Allah, lalu kita berpikir bahwa
itu tuh akan saya samper di akhirat. Itu luar biasa effortnya. Apalagi di usia-usia seperti saya lah. Sebetulnya nggak harus seperti saya ya. Kita juga harus berpikir semuanya bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bekerjalah dengan cara yang cerdas. Ada door prize nggak? Oh ada katanya. Nyesel ya. ONH gitu. Coba ada yang mau share bekerja cerdas itu kayak gimana sih kata Rasul? Ini penting nih kita sebagai karyawan ya harus tahu ini. Mungkin Ayo, hadirin sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang mau share bekerja cerdas ya Ustazah iya, ya? bekerja cerdas tuh kayak mana kata Rasul? Dava atau Adrian mungkin? Sok nunjuk batur. Ayo Adrian apa Dava? Coba ya Genzi mulai dulu dong ya. Bae salah ngajawab ge mau asup neraka, jawab heula. Saya mah rek bener rek salah tetep bener, tetep menang. Kerja cerdas ya, kerja yang seefektif mungkin. Efektif. Yang meminimalkan tenaga tapi meningkatkan apa ya yang Hukum ekonomi namanya modal saeutik hasil gede. Rumus Genzi keren pisan ya, gitu. atuh. Terima kasih. Makasih siapa Terima namanya? kasih buat Dava. Dava. Muhammad Al Jadi Dava. kata Dava, bekerja cerdas itu adalah bekerja secara efektif. Tanaganangan saeutik tapi pagawean beres gitu namanya. Gajina gede gitu. Gaji pisan deh. Masya Allah. Keren. Betul ya, tidak ada yang salah dalam proses belajar kalau buat saya. Kadang-kadang saya kalau mau ngasih pertanyaan, ibu-ibu ada yang bertanya, ada yang mau door prize, stok ngacung weh lah. Kan dikasih door prize, urusan salah bener gak jawab itu urusan nomor 2. Yang penting mah berani dulu, gitu. Makasih ya Pak. Teman-teman sekalian, ternyata kata Rasul, orang yang bekerja cerdas itu adalah orang yang bekerja sambil nginget mati. Itu orang yang cerdas. Kumaha atuh Bu Sufi, kerja sambil nginget mati. Kalau kita bekerja sambil nginget hidup, pasti nu ditungguan tanggal 2 wungkul. Ya kan? Orientasinya tanggal 2, terus engke teh oh berarti eta di keranjang kuning bisa di CO gitu kan, palingan juga baju. Ini bisa di CO, terus bisa beli ini, jajan ini, terus bisa self reward gitu kan. Berdak Indo itu ada self reward gitu. Acan-acan ke self reward gitu. KPI-nya standar gitu. Masya Allah. Tapi kata Rasul, bekerja itu kita harus bekerja cerdas dengan cara gimana? Dengan cara bekerja sambil nginget mati. Nih, coba bayangin. Kalau misalnya kita divonis, besok kamu meninggal jam 12.00, kira-kira mau gimana? Buat persiapan. Mikirnya kan gimana? Ini masih karyawan nih. Bukan lagi diam di rumah ya, kita statusnya sebagai karyawan. Besok kamu mati, kita mau gimana? Laporan diberesin, hutang bayar, ke koperasi. Terus bikin wasiat. Banyak warisannya ya. Teman-teman sekalian, suka menurut saya ya, ada sedikit yang harus diluruskan ketika kita memahami ingat pada kematian. Mungkin orang kalau ingat pada kematian, kebayangnya teh kita tahajudnya jadi rajin, ngajinya jadi rajin, ngadedeluk we di masjid di nu sajadah mukang tasbih gitu ya. Kalau besok meninggal, argo pahala sholatnya berhenti gak? Argo pahala tahajudnya berhenti gak? Berhenti. Tapi bayangkan kalau besok saya meninggal, lalu sekarang saya membuat sebuah sistem di dunia kerja, di rumah sakit Umi ini, membuat sebuah peninggalan dalam tanda kutip. Atau memberikan contoh kebaikan, misalnya ada yang magang terus kita ajarin nanti teh gini-gini ya, kalau bikin laporan tuh gini.
urut gitu, besoknya kita meninggal, argo pahalanya tetap jalan. Paham nggak? Jadi ketika kita ingat pada kematian, pasti kita akan beramal dengan semaksimal mungkin untuk diri kita. Dan kita akan berpikir gimana caranya saya meninggalkan amal jariah untuk orang lain. Sehingga ketika saya nanti meninggal, orang itu akan melakukan kebaikan yang saya contohkan, yang saya ajarkan. Supaya apa? Supaya argo pahalanya itu tetap ngalir kepada kita. Itu yang harus kita pikirkan. Maka bekerjalah dengan cerdas sambil gimana kata Rasul, ingat kematian. Salah satu jargon di sekolah saya megang sekolah Qurrata Aini Baitus Salam namanya. Kita punya profil jargonnya tuh solih, cerdas, kreatif. Salah satu poin solih itu profil siswa, profil guru, profil orang tua. Saya menuliskannya itu, solih itu poin pertamanya adalah ingat pada kematian. Kalau ingat pada kematian berarti kan kita ingin perform dengan perform terbaik kan. Kita ingin sholat dengan sholat terbaik. Kita ingin berbuat dengan berbuat terbaik, tilawah dengan tilawah terbaik. Sekarang supaya kita tahu caranya sholat terbaik itu gimana? Gimana coba? Berarti kan kita harus punya ilmunya kan? Jadi kalau ingat kematian, runtutannya itu, kita akan punya semangat bekerja, beramal, beribadah yang terbaik. Karena kita ingin yang terbaik, maka kita harus punya ilmu. Bagaimana caranya kita melakukan sebuah ibadah, bekerja, beramal yang terbaik. Jadi ingat kematian itu semangatnya adalah semangat cerdas, semangat terus menambah ilmu, semangat dengan ilmu itu terus menambah kualitas kinerja kita. Ini menurut saya harus jadi bagian dalam standar operasional bekerja itu. Manajemen di dalam sebuah lembaga itu harus selalu memupuk ini. Tapi sekali lagi ini tidak boleh jadi dalil buat manajemen begini. Pak, saya teh udah bekerja lembur tahu Pak sebulan. Ini ada manajemen Pak di sini? Ada? Panaja mana Panaja? Gak apa-apa sih kalau ada manajemen juga ada bagusnya. Saya teh udah 6 hari nih Pak, udah saya lembur gini gitu. Sesuai SOP Pak, kalau lembur teh aya meureun gitu kan. Manajemen nggak boleh bilang gini, kamu teh kalau berbuat yang terbaik kudu ikhlas, kudu ingat pada kematian, ya teh buat bekal kamu di akhirat, nggak boleh. Manajemen nggak boleh pakai dalil itu. Manajemen hanya boleh menggunakan itu sebagai sebuah support spirit yang harus dibangun pada karyawan, tapi tetap dalam proses manajemen itu adalah berkeadilan. Itu harus jadi spirit. Itu ada istilahnya di dalam fikih itu. Kalau misalnya kita berniat dalam tanda kutip menzolimi orang, tapi memakai dalil sing ikhlasnya kayak menang pahala. Itu tuh ada, saya lupa istilah fikihnya tuh. Nggak boleh itu, di dalam proses manajemen itu nggak boleh. Oke, kembali kepada waqul malu fasairallahu amalakum wa rasulullah wal mu'minun fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, kalau kita sudah berbuat yang terbaik, Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman menjadi saksi, kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kalian apa yang telah kamu kerjakan. Jadi setelah kita mempunyai spirit melakukan itu karena ingin dilihat oleh Allah, yakin kalau kita bekerja karena ingin dilihat oleh Allah, maka nanti atasan kita, manusia, Rasul akan melihat juga, akan mengapresiasi juga. Kalaupun ternyata enggak Bu Sufi, ternyata ya atasan saya udah baik-baikan, atasan saya mah anggar we cuma sesuai standar, gak ngasih bonus, gak ngasih apa. Maka Allah mengingatkan, Allah yang maha menghitung, Allah yang maha mencatat, Allah yang maha melihat, nanti akan kasih lihat kepada kita dan tidak akan ada sedikit pun yang dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang pernah kita lakukan. Jadi ini yang saya sebut tadi ya, ingat kepada kematian ketika Allah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun,
Kapan itu? Ya di akhirat. Rasulullah SAW memulai kerja keras membangun sebuah negara itu di Madinah. Kalau kita lihat Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Rasul lahir tanggal berapa? Tahun gajah deh. Asaan Rasul lain orang Cina. Kan di Cina mah ya tahun monyet, tahun gajah, tahun anjing, tahun tikus. Tahun berapa? Berapa? Apa? Nah, teh nyambung si Akang mah anu hareup 12.000 awal anu didinya Masehi kumaha tuh. Ayeuna tanggal sabaraha 1 Syawal 2025 teh nyambung atuh. Baru nyadar ya selama ini di sekolah kayak gitu kan. 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Sok, itu kegilaan yang mengabadi dari zaman Tikotok di Lebuan. Betul gak? Dan gak pernah ada yang protes. Nyambung gak? Kayaknya ya tanya cenah muludan tuh. Ker pengen inget sama Rasul. Tanggal lahirnya aja gak nge. 12 Rabiul Awal tahun berapa Hijriah? Moal aya browsing di dia sok moal. Ini mah pemahaman sejarah. Ayo. Kalau Masehinya 571 Masehi itu bertepatan dengan 22 April 571 Masehi. Itu pakai kalender Masehi. Nah, kalau 12 Rabiul Awal tahunnya kudu tahun Hijriah, Ece. Betul enggak? Tahun berapa? Nah, dari mana ngitungnya? Tadi kan saya udah sebutin. Iya kan? Jadi Rasul lahir itu 12 Rabiul Awal, kedua ya. 12 Rabiul Awal tahun berapa? 53 tahun sebelum hijrah. Ketika Rasul hijrah ke Madinah itu kan hitungan tahun pertama kan? Hitungan tahun pertama hijrah. Kan Rasul diangkat jadi Rasul usia 40 tahun, kemudian hijrah ke Madinah usia 53 tahun. Jadi 53 tahun sebelum hijrah Rasul baru lahir. Nyambung? Siapa yang baru ngeh hari ini? Baru ngeh semua? Pak nanti bilangin sama anak sama cucunya Pak ya. Jangan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun gajah itu cuman simbol untuk mengingatkan pada peristiwa penyerangan. Jadi Rasul lahir itu bertepatan dengan peristiwa penyerangan pasukan Abrahah ketika menyerang Ka'bah, menyerang kota Mekah. Sehingga diabadikanlah Rasul itu disebutnya tahun gajah. Memang itu kebiasaan kaum Quraisy, kaum Arab menyandingkan sebuah peristiwa untuk mengingat orang di tahun harita gitu. Cuman belum ada penentuan tuh tahun-tahunnya. Sampai kemudian ada peristiwa di zaman Umar Ibn Khattab ada orang berselisih tentang utang piutang. Orang itu bilang nanti saya bayar bulan Syawal ya gitu. Syawal atau Sya'ban saya lupa, Sya'ban kalau tidak salah. Ketika datang bulan Sya'ban, orang yang diutanginya itu nagih. Kamu kan mau bayar nih udah bulan Sya'ban, ayo bayar utangnya. Lalu kata orang itu, udah masuk saya mah tahun depan bukan tahun ini. Nah ketika disebutkan begitu orang tuh jadi bingung. Iya ya kalau nggak ada tahun bingung ya. Nanti oleh karena itu ditentukan oleh Umar bin Khattab, ditentukan tahun hijriah itu mulainya dari kapan? Mulainya dari Rasul hijrah. Nah kenapa jadi ke situ ya? Kita menceritain apa? Oh iya. Perjalanan jihadnya Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW mulai membangun negara secara utuh di Mekah, Rasulullah SAW membangunnya apa? Keyakinan, membangun akidah, membangun tauhid. Sehingga ketika hijrah, Allah memberitahu kepada Rasul, wahai Muhammad, kita di rombongan hijrah tanya, ayah anu ikut hijrah gara-gara kabogohna ikut hijrah.
itu dikasih tahu tuh sama malaikat Jibril. Terus ada juga yang ikut hijrah sama kamu teh karena melihat wah Rasul jika mau buka pasar baru nih di Madinah. Kayaknya nanti jualan saya makin ini di Madinah. Ikut wah hijrah. Maka turunlah hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atun yankihuha kata. Jadi pas hijrah kata Rasul innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niat. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, untuk dunia yang ingin mereka kejar. Awim ro'atin yankihuha, atau atas perempuan yang ingin dia nikahi kata Rasul. Fahijratuhu ila ma hajaro ilaih. Maka orang itu berhijrah hanya mendapatkan apa yang dia niatkan dalam berhijrah. Teman-teman sekalian, ketika kita akan mulai sebuah sebuah resolusi baru di dalam kehidupan kita, maka mulailah dari aspek niat. Niat ini tidak global ya teman-teman. Kalau kita lihat di hadisnya innamal a'malu, al-a'malu, bukan amalun. Apa bedanya alif lam dengan nggak pakai alif lam? Ibarat begini, kalau kitabun itu buku secara umum, buku yang di mana aja. Tapi kalau saya bilang Alkitab, itu berarti buku yang saya pegang ini, Quran yang saya pegang ini. Definitif kalau memakai alif lam itu. Tapi kalau nggak pakai alif lam, itu nggak definitif. Yang mana aja gitu. Ketika Rasul mengatakan al-a'malu, itu artinya adalah amal-amal yang banyak. A'mal itu bentuk plural jamak. Ditambah alif lam, jadi itu artinya apa? Setiap pekerjaan kita yang banyak itu harus kita niatkan satu-satu. Bahkan Rasul mengajarkan gimana caranya supaya ketika kita bekerja, setiap item pekerjaan kita itu jadi amal, minimal awali dengan basmalah. Jadi ketika kita memulai pekerjaan dengan basmalah, ini ajaran Rasulnya cuma gitu. Tapi mari kita simak bagaimana ketika kita bekerja dengan mengawalinya dengan basmalah. Lafadznya gimana bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan gini ya. Bismillahirrahman. Bukan gitu ya. Salah total itu. Kalau ngajarin kepada anak-anak nanti di rumah atau nanti kalau punya anak, jangan ajarin yang salah. Karena kita bukan dapat pahala, nanti malah dapat dosa. Cara bacanya salah. Yang ingin saya highlight adalah teman-teman sekalian, ketika Rasul mengajarkan kepada kita, awalilah setiap pekerjaan kita dengan niat karena Allah, ditandainnya dengan apa? Mengucapkan basmalah. Di dalam lafaz basmalah itu Allah mengaitkan niat kita dengan nama Allah dua. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama Allah ada berapa? Enggak, banyak. Banyak. Cuman hadis, kalau dikumpulin semua di dalam hadis dan di dalam Al-Quran asma Allah itu ribuan. Tapi ada satu hadis yang paling banyak menyebut asma Allah itu 99. Jadi itu hadis yang paling panjang. Maka orang sering menyebut Asmaul Husna itu yang 99. Sebetulnya itu dalam satu hadis. Di hadis lain banyak nama Allah. Nah, kenapa Allah mengaitkan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu dengan basmalah, dan basmalah itu menjadi spirit yang harus dibangun ketika kita awal bekerja. Doorpressnya masih ada? Si Ustazah silakan. Ada yang mau menjawab pertanyaan Ustazah? Kenapa enggak gini? Bismillahil-azizil ghafur. Bismillahil mutakabbir wal muhaimin. Kenapa bismillahirrahmanirrahim? Jangan jawab gini, tidituna Bu Sufi. Enggak jawab gitu. Ini mah kita lagi tadabur. Sok, boleh ada yang mau mencoba ini? Dari akhwat ada yang mau menjawab? Jidah boleh mau menjawab pertanyaan Ustazah. Jawab aja, Kenapa Bu. bismillah tuh dengan Ar-Rahman Ar-Rahim bukan dengan Asmaul Husna yang lainnya?
Apa-apa Bu, santai aja, Abah anggap aja lagi ngobrol lah. Kalau menurut saya Bismillah, kenapa pakai Ar-Rahmanir-Rahim? Bismillah itu dengan nama Allah, Ar-Rahman pengasih, Rahim penyayang. Jadi dengan nama Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Iya, Kalau kenapa Asmaul Husna spiritnya? itu nama-nama Allah kan ya. Jadi dilafasin ya di Asmaul Husna, bukan di Bismillah. Kalau Bismillah kan niat kita untuk apa sih ya? Misalnya mau makan dengan baca Bismillah. Pekerjaan apapun diawali dengan kan Bismillah. itu disebutnya tuh dengan nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal nama Allah kan banyak. Kenapa enggak gini? Dengan nama Allah yang Maha Pengampun dan Maha Bijaksana misalnya. Dengan nama Allah yang Maha Merawat dan Maha Menjaga misalnya. Kenapa dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa ya? Saya belum ketemu Rasulullah Bu Sufi, jadi saya belum nanya itu. Udah, terima kasih ya. Nah, pokoknya mah keren lah. Kalau mau menjawab itu semoga Allah melihat betapa seriusnya dia thalabul ilmi, kan gitu kan. Betapa fokusnya dia thalabul ilmi, nggak apa-apa. Jadi itu menunjukkan antusiasme kita dalam belajar. Urusan salah, urusan benar itu urusan nomor 2. Terima kasih. Siapa namanya? Bu Rida, Insya Allah. Terima kasih ya Bu Rida. Boleh kita berbagi ya teman-teman ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita memahami makna Bismillahirrahmanirrahim itu, kalau buat saya sendiri ini menjadi apa ya, menjadi spirit dalam beramal, dalam berbuat itu jadi lebih semangat dan lebih tenang. Sekarang bayangkan teman-teman, kalau misalnya kita datang ke sebuah tempat, lalu di belakang kita nih, kita pergi kemana aja, lalu di belakang kita tuh ada siapa yang lagi tenar itu yang ajudannya presiden itu? Oh Teddy, ada Mayor Teddy misalnya gitu ya. Kira-kira setenang apa kita? Macet lewat. Yang pesawat mau delay gitu, nungguan heula jika natanya. Kalau kita, atau Mayor Teddy lah presiden misalnya gitu ya. Kalau kita kemana-mana sama Prabowo gitu, kira-kira akan ada hambatan nggak? Tenang, meren kita tanya, yakin gitu, nggak akan ada yang berani menghalangi saya, nggak akan ada yang berani, pokoknya mah akan mulus, pokoknya mah kemana-mana gitu kan? Atau gini, kita ke sebuah tempat bawa nama baik Prabowo, kita ke luar negeri misalnya gitu, kira-kira kalau kita menjaga nama baik presiden kita, kira-kira kita akan selengean berbuat sesuatu yang salah, yang nista, yang akan mencoreng nama Indonesia, mencoreng nama presiden, atau sebaliknya? Kira-kira kita mau gimana? Kalau waras, jangan tanya yang kita tidak waras ya. Pasti kita akan menjaga nama baik negara kita, nama baik Bapak Presiden. Kita akan kalau ikut lomba kita akan berusaha untuk menjadi pemenang. Kalau kita jadi mahasiswa kita menjadi mahasiswa yang baik. Kalau kita jadi ekspatriat kita akan menjadi ekspatriat yang baik. Karena apa? Karena kita membawa nama baik Presiden kita. Teman-teman sekalian, ketika kita bekerja, makna Bismillah, makna bi itu kan diterjemahkannya dengan. Makna lain dari bi itu adalah dikarenakan oleh. Karena kita itu bekerja itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kira-kira ada rasa takut enggak dalam hati kita? Boleh jadi ya, yang tadi bilang 3, 2, gitu ya, tanggal 2 geus koma, tanggal 3 geus koma gitu dengan gaji yang kita dapat. Kalau kita fokusnya bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka ketika kita ingin bekerja yang terbaik, kita nggak ngelihat yang 2 koma itu. Kita nggak ngelihat yang 3 koma itu. Kita akan melihat saya ini bekerja, di belakang saya ada Allah yang kasih sayangnya itu luar biasa. Wa idh qala Ibrahim. Bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada kita ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir.
Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak dan istrinya di lembah Mekah, nggak ada pohon, nggak ada mata air, nggak ada minimarket, nggak pakai ATM segala macam. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan karuniakanlah rezeki kepada orang-orang beriman di dalam kota ini. Apa kata Allah? Qala wa ma kafara fa umatti'uhu qalila. Ibrahim, jangankan anakmu dan istrimu yang beriman itu, hatta orang kafir pun akan aku kasih rezeki qalila, walaupun cuman sedikit, kata Allah. Bayangin, ini adalah declare-nya Allah tentang jaminan rezeki. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila, kata Allah, orang-orang kafir aja aku akan jamin rezekinya. Walaupun bagi mereka cuma sedikit bagiannya. Bu Sufi, di Surya Kencana ya nu baleungahar teh nu orang kafir lain orang muslim. Rumah sakit nu gede rumah sakit kafir lain rumah sakit muslim. Tapi kata Allah seandainya dunia itu, kata Rasul seandainya dunia ini punya bobot, punya harga di sisi Allah. Hatta harganya itu seringan satu helai lalat, satu helai sayap lalat, kata Rasul, maka niscaya tidak akan aku berikan kepada orang-orang kafir. Justru karena dia tidak punya nilai di mata Allah, dan diberikan kepada orang kafir sebagai apa? Bukan sebagai rezeki. Kalau buat kita ini rezeki. Buat orang-orang kafir itu istijraj. Apa istijraj? Apa ya bahasa Indonesianya istijraj itu? Panyungkun. Nah, eta bahasa Prancis nak. Istijraj itu dikasih kayak banyak kesenangan tapi sebetulnya untuk menghinakan gitu loh. Kalau orang diabetes dikasih kue bolu satu suap, wah itu nikmat banget. Tapi kalau disuruh ngabisin satu loyang, secara zohir satu loyang itu lebih banyak daripada satu sendok. Tapi secara substantif, secara hakiki, mana yang lebih berarti? Satu sendok atau satu loyang? Satu sendok, karena begitu makan satu loyang, sedet dia udah akan bikin gulanya naik, mati deh gitu kan. Jadi kecil, kata Allah. Waman kafara fa umatti'uhu qalila. Orang kafir aja aku jamin, bayangin sepenyayang itu Allah sama kita. Yang tadi saya sebutkan di awal, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak pernah kita minta setiap hari. Sepenyayang itu kita sama Allah, maka ketika kita ingin all out bekerja, gak usah terlalu fokus pada gajinya berapa, dinilai atau tidak oleh atasan, enggak. Ini saya berbicara ke karyawan ya. Kalau berbicara ke manajemen beda lagi. Berbicara ke manajemen beda lagi. Kalau berbicara ke manajemen, pemimpin yang terbaik itu adalah pemimpin yang bisa menghargai setiap tetes keringatnya. Bahkan kata Rasul, jangan kau bayar sebelum keringatnya kering. Jadi kudu nama ngabayar teh deposit. Bayar heula. Ini bayaran kamu untuk kerja kamu sebulan ke depan. Kudu nama kita. Jadi ketika kita yakin bahwa di belakang kita ada yang menjamin hidup kita, ada yang mengasihi kita lebih dari atas mengasihi kita, lebih dari orang tua, suami, pasangan, siapapun itu yang mengasihi kita, Allah tuh Ar-Rahman. Allah tuh Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu kepada seluruh makhluk, kalau Ar-Rahim itu adalah spesial kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang mukmin nanti di surga, di akhirat. Jadi waktu zaman Covid, saya tuh punya 28 teman yang tiba-tiba jadi janda. Wah, udah kan kiamat sughronya para istri kan gitu kan. Saya bilang, Bu, sebetulnya kita tuh nangisin siapa sih, saya bilang gitu. Kan kalau penonton mah buat menguatkan ya. Kalau ada orang itu tuh sebetulnya yang dinangisin itu siapa sih? Yang meninggal atau kita? Kan yang cerikan dewek kan? Iya kan? Nanti kalau aku kangen gimana? Nanti kalau aku udah gimana? Kan yang cerikan kita. Padahal kalau kita cinta, saya bilang, mana yang lebih scary? Yang lebih menyeramkan? Di dunia atau di akhirat? Akhirat atau dunia? Dunia atau akhirat?
Bener, dua-duanya scary. Kan saya nanyanya yang paling scary. Yang mana? Di dunia atau akhirat? Kompak, lalaki nggak jawab akhirat, perempuan nggak jawab dunia. Betapa malangnya dia hidup di dunia. Kalau buat laki-laki betapa menyeramkannya akhirat karena saya harus mempertanggungjawabkan. Wah. Kalau perempuan betapa beratnya dunia karena saya harus ngatur dari tanggal 1 sampai tanggal 2 berikutnya gitu. Kata Rasul, kasih sayang Allah itu di dunia itu cuman 1 bagian. Di akhirat itu 9 bagian. Jadi mana yang lebih scary? Hah? Kasih sayang Allah di dunia cuma 1 bagian. Dibagikan oleh Allah ke seluruh makhluknya. Bukan cuma buat manusia, bukan cuma buat orang beriman, seluruh makhluk. Ketika kuda laut nyimpen anaknya di mulut, itu bagian dari Rahman Rahimnya Allah. Ketika anak ayam induk ayam punya refleks untuk menyerang manusia yang mau ngambil telurnya atau ngambil anaknya, itu bagian dari rahmannya Allah yang Allah bagikan kepada seluruh makhluk. Itu cuma 1 bagian. 9 bagian yang kasih sayang Allah itu Allah siapkan nanti di akhirat. Jadi yang lebih ngeri di mana? Dunia sebetulnya. Di akhirat itu jauh lebih menenangkan sebetulnya. Kenapa? Karena di sana ada 9 bagian dari kasih sayang Allah. Bayangin, yang 1 bagian aja kita teh udah senikmat ini hidup di dunia teh. Jadi nih ini pancingan ini yang kena berarti pancingan dia ya. Saya tuh berharap ada yang ngomong begini gitu maksudnya. Kan berarti kita itu harus lebih ingin ke akhirat, tapi menjadi khawatir takut kita teh di akhirat bukannya dapat surga, tapi dapat yang 1 bagiannya itu gitu. Kalau di dunia 1 bagiannya kasih sayang Allah, 9 bagiannya itu adalah keriuhan yang harus kita hadapi karena kasih sayang Allah ini cuma 1. Nanti di akhirat itu 9 bagiannya adalah kasih sayang Allah, 1 bagiannya itu peristiwa yang harus kita hadapi karena akibat pekerjaan kita. Itu kan Bu Sufi, di akhiratnya nanti kan ada neraka, ayo. Itu yang bikin scary-nya. Sekarang saya tanya, ada ibu-ibu yang punya anak kecil di sini? Anak SD gitu ada? Kalau ibu punya anak, lalu anaknya itu berbohong, bilang minta uang buat bayar SPP, tapi sama dia kemudian dipakai rental game. Kira-kira sama ibu mau digimanain? Dapat waktu kamu hari tatah, waktu kamu uangnya dipakai rental game, kira-kira sama orang tua diapain? Dipukul. Dipukul? Enggak. Kira-kira menurut Dafa, kalau ada anak melakukan kesalahan dipukul sama orang tuanya itu karena apa? Karena sayang. Kenapa dipukul? Karena buat salah. Enggak gini aja. Oh, Dafa berapa yang dipakainya wagim 1.000? Oh ya, tenan. Oke, nipu deui nya gitu untuk itu. Kenapa dihukum? Kenapa dipukul? Biar nggak melakukan kesalahan lagi. Biar nggak melakukan kesalahan lagi. Jadi ibu orang tua memberikan hukuman itu karena marah, karena zolim, karena jahat atau karena sayang? Karena sayang kan. Jadi ada kalanya sayang itu berupa sesuatu yang menyakitkan supaya punya efek jerak. Supaya anak saya nanti nggak jadi koruptor. Kalau dari sekarang dibiasakan, ditolerir, dibiarkan dia menipu, nanti besarnya dia di koruptor, nanti akhiratnya gimana? Nanti masa depannya gimana? Jadi ketika pun kita membayangkan neraka, ini dalam persepsi saya ya, kita harus tetap memahami bahwa itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Allah tuh ketika nyelup seseorang itu di neraka, kenapa? Karena Allah pengen mindahin ke surga. Masalahnya di surga mah gak boleh ada yang kotor. Kalau kita mukul anak kita tuh biar dia jadi anak sukses. Masalahnya orang sukses tuh gak ada yang boleh nipu. Orang sukses tuh gak ada yang boleh berbohong. Makanya dia gak boleh berbohong, dihukumlah biar dia gak berbohong lagi.
Jadi kalau saya memahaminya, ketika pun ada neraka, itu bagian dari cintanya Allah. Jadi kalau kita benar-benar ingat pada kasih sayang Allah yang 9 itu, lalu kita punya kekhawatiran tapi takut nggak punya bekal, Bu Sufi, kesimpulannya menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Ketangkap nggak flow-nya dari awal sampai akhir? Jadi bekerja cerdas itu bekerja dengan mengingat mati. Kalau mengingat mati kita bekerjanya harus gimana? Harus yang terbaik. Kalau yang terbaik itu kita harus gimana? Dari mana kita tahu yang terbaik itu? Kita harus punya ilmu. Iya kan? Lulus D3 perawat, jadi perawat. Ternyata setelah jadi perawat, kok banyak yang beda sama teori ya? Di ilmu keperawatan diajarin nggak kalau misalnya ada pasien yang sakit terus ngadat nggak mau sholat? Ada nggak? Nggak ada. Kayaknya sih, saya bukan D3 perawatan soalnya. Buktinya berapa tahun lalu saya ngelatih perawat-perawat di sini pemulasaran jenazah. Nah, buktinya saya punya juga tim relawan. Saya punya tim relawan di Persaudaraan Muslimah, namanya Bina Ruhiyah Pasien. Jadi kita ke rumah sakit, kemudian kita memberikan edukasi kepada pasien-pasien. Hasil penelitian kami ya, termasuk ketika saya di sini, waktu saya praktek di sini nemenin perawat, itu dari 10 pasien yang sakit, 9 itu nggak sholat. 9 itu nggak sholat. Makanya waktu itu saya memberikan masukan kan, gimana caranya supaya mereka tuh tetap sholat. Ketika ditanya, kenapa tidak sholat? Ya abis kan diinfus Neng, ibu teh nggak bisa sholat karena diinfus. Itu kan, aduh ilmunya cuma sampai situ. Seolah-olah wudhu teh kudu kacai gitu, kudu dikucur gitu kan, enggak. Bisa tayamum, kalau mau ini bisa pakai air yang pakai sprayer, kan bisa, masih bisa. Itu hampir di semua rumah sakit, 9 dari 10 pasien itu enggak sholat, termasuk yang jagainnya. Coba kalau kita berorientasi kepada akhirat, kita kan enggak pikir begitu, bahaya dah saya mah jadi perawat tugas nateng masukin obat, terus nginfus, gitu, itu mah tidak ada dalam SOP. Kalau kita cuma mikir itu sebagai SOP, lalu kita tidak berpikir cerdas, tidak beramal cerdas, tidak menangkap ini peluang akhirat saya. Kalau orang ini jadi sholat karena nasihat kita, walaupun itu tidak ada di mata pelajaran akademik keperawatan gitu, kan jadinya kita tetap harus nambah ilmu tuh. Gimana ya caranya kalau ngedeketin bapak-bapak, saya pernah binruh bapak-bapak borongos gitu ya, borongos tahu? Oh itulah pokoknya namanya, tinggi, gede, gitulah. Tidak inilah gitu kelihatan. Kenapa Pak? Bapak teh Neng mah kronis katanya. Nah jerohat teh mah kronis mah bisa kena lempang atuh gitu ya, tinggal ke kamar mandi. Tapi setelah kita ngobrol baik-baik, waktu saya di situ dia belum mau sholat. Saya ke pasien yang lain, pas balik lagi dia lagi sholat. Kebayang nggak? Kalau misalnya kita tidak berpikir untuk menambah ilmu, melebihi spek kita sebagai pekerja, apa itu bagian keuangan, apa itu bagian keperawatan, apa itu dokter, apa itu administrasi dan lain sebagainya. Kalau kita berpikir untuk menambah ilmu terus, seorang tukang pel misalnya, seorang tukang kebersihan, kalau dia terus berpikir menambah ilmu, gimana caranya kacanya bisa tetap kinclongnya lama, gimana terus dia namanya, pasti dia akan melakukan yang terbaik dan bukan bukan sebuah angan-angan. Kalau kita bekerja baik tuh semuanya akan mengapresiasi kita, Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Saya sampai jam berapa nih? Saya kalau ngomong suka lupa waktu kalau dikasih mic teh. Padahal ceritanya teh saya lagi kurang sehat hari ini teh. Tapi kalau megang mic mah ngadadak sehat weh. Nanti nyampe rumah weh kabar gitu. Nah ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan setelah kita bertemu hari ini, kita punya keyakinan, perbaiki niat,
Caranya dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena kita harus yakin ketika bekerja itu tidak usah mengkhawatirkan apapun. Di belakang kita ada Allah yang kasih sayangnya luar biasa. Ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, ingat kita bicara itu bahwa atas nama Allah sing pantes. Ya kan? Kalau kita atas nama orang tua kita akan menjaga kehormatan orang tua kita enggak? Akan menjaga. Kalau kita bekerja atas nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, kita pasti akan bekerja dengan sepenuh cinta. Kita akan bekerja semaksimal mungkin untuk apa? Menjaga kehormatan kita sebagai seorang hamba Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ih katanya anak Pak Ustadz tapi kelakuan gitu. Misalnya gitu kan nggak nyambung tuh. Maka kalau buat saya spirit memperbaiki niat setiap kita beramal dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi tenang karena ada jaminan dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan itu juga membuat kita menjadi punya spirit yang maksimal karena kita harus menjaga nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Luruskan niat dengan basmalah, jadilah orang cerdas yang bekerja dengan cerdas. Orang cerdas itu orang yang selalu mengingat kematian. Orang yang mengingat kematian itu orang yang bekerja dengan cara yang terbaik. Kalau kita mau bekerja dengan cara yang terbaik, maka cari ilmu setinggi-tingginya, semaksimal mungkin sampai kita bisa melakukan yang terbaik. Kalau seperti itu, Allah akan menjadi saksi, manusia orang beriman dan Rasul akan menjadi saksi, dan Allah tadi di surat At-Taubah ayat 105 tidak mencatat semua apapun yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan tidak memuaskan. Wallahu a'lam bishawab, kita tutup dengan doa teman-teman sekalian. Kita bertawasul, berharap berpamrih kepada Allah, duduknya kita, pegelnya kita, gerahnya, capeknya, ngantuknya kita semoga menjadi wasilah. Allah berkahi hidup kita, dunia kita, akhirat kita. Semoga kumpulnya kita di sini menjadi wasilah kumpulnya kita di surga Allah nanti insyaallah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana sarif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan kami kepada keburukan setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, ya Allah. Tegakkan kami di jalan yang lurus yang Engkau ridhoi, ya Allah. Allahumma Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu sampai derajat hikmah, ya Allah. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang salih. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah buat kami buah tutur yang baik ketika kami sudah pergi, ketika kami sudah meninggal, ya Allah. Waj'alni min warasati jannatin na'im, sehingga kami pantas untuk mewarisi surgamu yang penuh kenikmatan. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.